Waalaikumsalam Mbak Elsa. Oh, ini Mbak Elsa yang WA Ibu kemarin ya? Iya Bu, betul. Saya Elsa yang kemarin WA Ibu untuk menanyakan apakah ada waktu untuk konseling. Iya. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Elsa sudah menghubungi Ibu. Namun, mohon maaf, konseling ini kita lakukan via online ya, karena Ibu sedang berada di luar kota. Mengingat juga sepertinya mendesak sekali ya permasalahan Mbak Elsa, sehingga tidak bisa menunggu Ibu untuk pulang dulu. Benar begitu Mbak Elsa? Iya Bu, benar. Ya, Ini saya juga minta maaf karena saya lagi tidak di rumah. Karena di rumah itu jaringannya lemot Bu, jadi saya pindah ke sini. oh gitu. Iya, nggak apa-apa Mbak Elsa. Senyamannya Mbak Elsa saja. Tapi apakah kalau di luar sana Mbak Elsa bisa fokus pada konseling hari ini? Insya Allah bisa fokus Bu, cuma ya nanti mungkin ada suara-suara ramai gitu Bu. Iya, nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti eh, saya atau Mbak Elsa suaranya kurang jelas, bisa ya bilang. Karena pada konseling hari ini sepertinya agak berbeda ya dengan konseling yang biasanya. Karena biasanya kan kita melakukannya via offline, yaitu bertatap muka. Kalau hari ini kan mungkin banyak kendala. Bisa saja dari jaringan ibu atau jaringan Mbak Elsa. Gitu ya. Iya Bu. Oke. Eh, Ngomong-ngomong Mbak Elsa, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Di situ sudah aman ya Mbak? Aman gimana ini Bu? Aman maksudnya itu udah nggak PPKM lagi gitu. Oh, alhamdulillah. Kalau sekarang tuh masih udah boleh nongkrong-nongkrong gitu Bu, tapi cuma jalannya itu masih ada yang ditutup. Oh gitu. Tutupnya jam berapa Mbak Elsa? Biasanya itu jalannya ditutup jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jadi nggak bisa ya nongkrong sampai larut lagi gitu. Iya, Iya nggak apa-apa. Yang penting tetap jaga prokes ya Mbak Elsa ya. iya Bu. Kemudian untuk pembelajarannya masih daring atau udah offline ini? Ini masih daring Bu. Masih daring. Menurut Mbak Elsa gimana sih pembelajaran selama daring ini? Kalau menurut saya pribadi, pembelajaran daring itu enaknya itu bisa disambi. Terus waktunya juga fleksibel gitu loh Bu. Terus menghemat waktu juga, menghemat tenaga. Tapi nggak enaknya jadi bosan Bu di rumah terus. Terus Iya. menerima materi juga kadang susah, nggak paham gitu loh Bu. Iya, iya, iya. Kemudian selama pembelajaran daring ini pasti banyak lah ya waktu luang. Nah, kesibukannya Mbak Elsa apa aja sih kira-kira? Kalau pagi itu biasanya saya membantu orang tua. Kan orang tua punya warung kan Bu. Jadi kalau pagi saya membantu masak-masak. Terus jam 7 itu ada sekolah, ada kelas sampai siang. Terus sore itu biasanya saya tidur. Terus malam juga bantu orang tua lagi. Oh iya, bagus. Bagus banget Mbak Elsa. Anak yang rajin ya, berbakti sekali. Oh iya, ini sebelumnya saya juga mau tanya, Mbak Elsa menghubungi saya ini atas keinginan sendiri ataukah direkomin sama teman-teman yang lain? Atas keinginan sendiri Bu. Oh gitu. Oke. Eh, Sebelumnya Mbak Elsa sudah pernah melakukan konseling belum? Belum Bu, baru ini. Baru ini. Oke, jadi perlu Mbak Elsa ketahui bahwasanya
Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor. Nah, di sini konselornya adalah saya sendiri kepada konseli. Pada konseling hari ini, konselingnya adalah Mbak Elsa. Nah, kemudian tujuan dari konseling ini yaitu untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Elsa dan memandirikan Mbak Elsa apabila Mbak Elsa nanti menemui permasalahan yang serupa. Jadi, bagaimana? Apakah sudah paham apa itu konseling dan tujuannya? Sudah, Bu. Kemudian perlu Mbak Elsa ketahui juga dalam proses konseling, saya sebagai konselor juga memegang beberapa asas. Salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi nanti Mbak Elsa jangan takut apabila masalahnya menyebar kemana-mana. Karena di sini Ibu memegang asas kerahasiaan dari konseling. Kemudian Ibu akan menutup rapat, akan mengunci rapat permasalahan Mbak Elsa. Ya, akan menjamin kerahasiaan itu. Jadi, tolong ya dalam proses konseling nanti, Mbak Elsa bisa menceritakan permasalahan yang selama ini Mbak Elsa alami. Sehingga nantinya bisa membantu Ibu untuk membantu menyelesaikan permasalahan Mbak Elsa, begitu. Apakah Mbak Elsa bersedia? Baik, Bu, bersedia. Baiklah. Kemudian sebelum proses konseling ini berlangsung, perlu Mbak Elsa ketahui juga bahwasannya pertemuan kita hari ini, pertemuan via online ya, dibatasi oleh waktu. Nah, di sini Ibu menyediakan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit saja karena mengingat waktu sudah malam dan Mbak Elsa juga nanti pulangnya nggak boleh malam-malam ya. Cukup waktu itu saja yang dapat Ibu sediakan. Nah, apabila nanti dalam konseling hari ini permasalahan Mbak Elsa belum terselesaikan, nanti kita membuat pertemuan lagi di lain hari ya. Tapi bikin janji dulu sama Ibu. Ya, bagaimana Mbak Iya, Elsa? Bu. Iya, bisa ya? Bisa. Jadi, apakah Mbak Elsa bisa menceritakan hal-hal yang membuat Mbak Elsa merasa terbebani? Bisa, Bu. Silahkan. Nah, jadi gini, Bu. Kan saya itu bingung untuk membagi waktu. Karena saya kan sudah kelas 3. Nah, otomatis itu tugas sekolah itu numpuk gitu, Bu. Nah, sedangkan di sekolah juga saya kan ikut OSIS. Nah, setelah ini OSIS akan ada acara Disnatalis sama MOS. Jadi itu super sibuk sekali, Bu. Karena saya itu ada di si acara. Oh, jadi terkesan Mbak Elsa itu bingung ya mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan keperluan organisasi karena waktunya mepet, barengan, juga padat gitu ya jadwalnya Mbak Elsa ya? Iya, betul, Bu. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu, Mbak Elsa sudah berapa lama ya ikut di OSIS? Kalau saya ikut OSIS itu sejak kelas 2, Bu. Oh, sejak kelas 2. Jadi udah jalan setahun ini ya? Iya, Bu. Dan selama itu, apakah Mbak Elsa selalu setiap ada acara, ditaruh ke di acara? Iya, Bu. Dari dulu itu saya diberi kepercayaan untuk menghandle acara-acara gitu, Bu. Jadi, padahal kan kemarin saya udah bilang ke ketua OSIS, kalau saya itu nggak mau diisi acara lagi, karena kan tugas sekolah juga udah numpuk. Biarin adik-adik aja yang menghandle.
Tapi katanya ketuanya nggak boleh, harus saya gitu, Bu. Hmm, bagus banget. Berarti karena mungkin kinerja Mbak Elsa selama 1 tahun ini terus meningkat atau bagus, sehingga mungkin ketua OSIS ataupun ketua acara mempercayakan itu kepada Mbak Elsa. Bagus sih, tapi ini ada nilai plusnya ya. Eh, Namun Mbak Elsa juga merasa terbebani ya, sepertinya. Iya, betul, Bu. Terbebani sekali. Kemudian, bagaimana cara Mbak Elsa mengatur waktu antara mengerjakan tugas dan mengikuti organisasi tersebut? Jadi kan biasanya kalau pagi kan masih ada kelas. Nah, terus siang itu sekitar jam 9, jam 10 saya berangkat ke sekolah, Bu, untuk kumpul organisasi itu, rapat. Nah, terus pas sore biasanya udah pulang, malamnya baru saya mengerjakan tugas. Tapi kan itu kan dalam keadaan udah capek ya, Bu ya. Jadi kan saya nggak bisa fokus mengerjakan tugas begitu. Hmm, iya, 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 iya. Pasti capek sekali ya Mbak Elsa ya. Pagi sampai siang di sekolah, malamnya masih mengerjakan tugas lagi. Iya, Hmm, Bu. Tapi Mbak Elsa apakah mengerjakan tugasnya itu lalu mepet deadline ataukah jauh-jauh hari udah langsung ngerjain? Kalau saya mengerjakannya itu selalu mepet deadline, Bu. Kenapa Karena Mbak? itu tadi Bu, saya bingung mengatur waktunya. Karena terlalu sibuk di sekolah sih, Bu. Iya, 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 iya. Jadi Mbak Elsa mengerjakan tugasnya jadi mepet-mepet ya Mbak Elsa ya. Iya, Bu, benar. Kemudian bagaimana perasaan Mbak Elsa kalau misalkan mengerjakan tugas itu mepet sama deadline gitu? Perasaannya ya sebenarnya nggak senang, Bu, karena kan kalau mengerjakan mepet deadline itu kan mesti kayak panik gitu loh, Bu. Jadi jawabannya kadang nggak tepat. Udahlah masukin ini aja. Nggak tahu itu benar apa salah. Yang penting ada jawabannya gitu, Bu. Iya, benar sekali. Tapi memang itu tugasnya kalau guru memberikannya itu langsung memang waktunya mepet, ataukah dari Mbak Elsa sendiri mengerjakannya yang mepet? Dari saya sendiri, Bu, yang mepet. Hmm, kembali dari karena Mbak Elsa terlalu sibuk ya di organisasi. Iya, Bu. Baik, eh, setelah ini coba Mbak Elsa mencatat kendala apa saja yang dialami Mbak Elsa. Di kolom chat ya, coba Mbak Elsa ketik itu. Apa aja sih Iya, kendala Bu. yang dialami Mbak Elsa selama 1 tahun ini? Saya ketik ya, Bu. Ya, silakan. Sudah, Bu. Ya, di sini kendala yang dialami Mbak Elsa ada 3 ya, benar ya Mbak Elsa? Iya, Bu. Ya, yang pertama, mengerjakan tugas mepet deadline, seperti yang tadi Mbak Elsa ucapkan. Kemudian, yang kedua, tugas berat dan menumpuk. Ini tugas dari sekolah aja atau tugas sekolah sama tugas yang dari organisasi? Dua-duanya, Bu.
Oke, yang terakhir itu rasa malas. Baik, sebelum Ibu melanjutkan pertanyaan yang lebih dalam lagi, Ibu mau bertanya kepada Mbak Elsa. Pada poin yang ketiga ada rasa malas. Nah, rasa malas yang dimaksudkan ini rasa malas akibat tertekan atau karena tertekan akhirnya malas untuk melakukan sesuatu. Yang mana coba Mbak Elsa? Yang tertekan akhirnya menimbulkan malas, Bu. Iya, memang ya kalau misalkan kita dalam mengerjakan sesuatu nggak ikhlas itu uh, malas gitu ya, akhirnya malas mau ngapa-ngapain. Iya, Bu. Iya, benar sekali. Karena rasa malas yang dirasakan Mbak Elsa, kemudian menyusul ke kendala yang pertama, yaitu mengerjakan tugas mepet deadline. Kemudian merasa tugasnya itu berat dan menumpuk, karena kembali lagi ke rasa malas itu. Benar ya Mbak Elsa? Iya, Bu, betul sekali. Ya, tapi di samping itu, Ibu juga mengucapkan selamat loh kepada Mbak Elsa, karena Mbak Elsa sudah bisa menyadari apa sih sebenarnya yang salah pada diri Mbak Elsa. Mbak Elsa hebat loh, bagus itu, perlu dipertahankan ya Mbak Elsa. Karena Ibu yakin sekali, tidak semua orang bisa introspeksi lah istilahnya ya, bisa memahami apa sih yang kurang di diri saya. Pertahankan ya Mbak Elsa, bagus sekali itu. Iya, Bu, terima kasih. Ya, kemudian setelah Mbak Elsa menuliskan kendala yang dialami Mbak Elsa, dan ini tadi sudah kita bahas, tolong ya Mbak Elsa menuliskan hal yang membangkitkan semangat Mbak Elsa untuk mengerjakan tugas. Bisa ya, Di tolong ya kolom chat dituliskan. lagi, Bu. Iya, di kolom chat lagi, sama kayak Ya. yang kendala. Sudah, Bu. Ya, sudah. Terima kasih ya Mbak Elsa ya, sudah bersedia untuk menuliskan. Di sini motivasi Mbak Elsa untuk nugas. Yang pertama, fokus. Yang kedua, diingatkan teman. Berarti baik-baik ya temannya Mbak Elsa ya. Alhamdulillah, Bu. Iya. Dan yang terakhir, termotivasi oleh teman yang sudah mengerjakan. Nah, Ibu juga mau menanyakan lagi di poin yang ketiga, Mas, seperti yang di kendala tadi. Nggak apa-apa ya Mbak Elsa ya? Iya, Bu, enggak apa-apa. Oke. Di poin yang ketiga, termotivasi oleh teman yang sudah mengerjakan. Nah, di sini Ibu mau tanya, maksudnya termotivasi oleh teman yang sudah mengerjakan itu bagaimana ya, Mbak Elsa? Iya, Bu. Jadi kan di kelas itu kan ada grup WhatsApp. Nah, jadi itu kadang tuh teman-teman itu mengingatkan kalau kita itu udah sejauh ini, masa masih males-malesan, sebentar lagi kan udah lulus gitu, Bu. Jadi harus semangat. Akhirnya saya mau bangkit lagi, Bu, mengerjakan tugas. Jadi teman-temannya Mbak Elsa tuh support system banget ya, Mbak? Iya, Bu, alhamdulillah sekali. Iya, bagus. Alhamdulillah. Beruntung sekali loh kalau Mbak Elsa itu berada di teman-teman yang bisa ngasih dampak positif gitu ya. Oke. Iya, Bu. Kemudian Mbak Elsa pernah nggak membuat jadwal mengenai deadline tugas, bisa tugas sekolah maupun tugas di organisasi? Pernah nggak? Belum pernah, Bu.
belum pernah ya yang membuat jadwal itu? Belum, Bu. Belum. Jadi selama ini cuma dari teman-teman yang mengingatkan Mbak Elsa ya. Iya, betul, Bu. Iya. Tapi kalau misalkan nih ya, Mbak Elsa juga membuat jadwal, kira-kira bersedia nggak? Bersedia, Bu. Bersedia. Oke. Kira-kira kalau misalkan Mbak Elsa membuat jadwal, efektif nggak menurut Mbak Elsa? Kalau menurut saya sih efektif ya, Bu, karena kan itu udah terstruktur gitu, Bu, waktu-waktunya. Nah, kalau selama ini kan saya belum kepikiran, Bu, untuk membuat jadwal. Jadinya ya rumit gitu, Bu, di pikiran itu ini jam segini kok kerjaannya banyak sekali, kan jadi nggak terjadwal gitu, Bu. Nah, bagus. Bagus sekali Mbak Elsa. Mbak Elsa sudah mampu mengetahui apa sih manfaat dari membuat jadwal. Kemudian, kira-kira nih ya, setelah Mbak Elsa membuat jadwal, kemudian mau ditaruh di mana itu jadwalnya? Mungkin saya taruh di HP atau bisa saya ketik lalu di print gitu, Bu. Saya taruh tempelkan di lemari kamar saya biar selalu ingat. Iya, karena kan itu ya hari-hari Mbak Elsa nggak jauh dari HP, terus Iya, betul. nggak jauh dari lemari juga ya. Setelah mandi pasti buka lemari, mau tidur buka lemari gitu ya Mbak Elsa. Iya, Bu. Tapi menurut Mbak Elsa efektif mana antara membuat jadwal sama diingatkan teman-teman? Kalau saya membuat jadwal, tapi Lebih lebih baik lagi didobel sama diingatkan teman-teman, Bu. iya, Takut kalau lupa. iya, iya, nggak apa-apa. Jadi fokus yang utama membuat jadwal ya Mbak Elsa. Iya, Bu. Iya, bagus sekali. Nah, eh, membuat jadwal itu nanti bisa digunakan dalam organisasi. Misalkan jadwal di organisasi hari ini deadline-nya apa ya? Hari kedua deadline-nya apa ya? Jadi nggak untuk tugas sekolah aja, bisa untuk tugas organisasi biar lebih terstruktur. Karena tadi setelah Mbak Elsa bercerita itu sepertinya Mbak Elsa kebingungan ya dalam mengatur waktu. Iya, Bu. Benar. Nah, oke. Kemudian Ibu ingin bertanya, apa sih yang udah didapat Mbak Elsa dalam konseling hari ini? Uh, saya merasa lega gitu, Bu, karena Ibu sudah membantu saya menemukan solusi untuk membuat jadwal itu tadi. Iya, jadi lebih lega ya Mbak Elsa. Iya, Bu. Lalu misalkan nih ya, Mbak Elsa menemukan permasalahan yang sama nantinya mungkin pada saat perkuliahan atau mungkin kerja, kira-kira Mbak Elsa bisa nggak menyelesaikan permasalahan itu? Yang sama dengan permasalahan ini tadi. Insya Allah bisa, Bu. Ya, jadi tetap optimis aja ya Mbak Elsa, pasti bisa. Iya. Tapi nanti kalau saya kebingungan, datang ke Ibu lagi ya. Iya, boleh, silakan. Ibu dengan senang hati untuk membantu Mbak Elsa. Kemudian, Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Elsa. Mbak Elsa sudah menjadi pribadi yang mandiri dalam konseling hari ini. Mbak Elsa sudah bisa mengetahui apa sih kendala saya, kemudian apa sih hal-hal yang bisa memotivasi saya untuk mengerjakan tugas. Sangat mandiri sekali, Mbak Elsa, hebat.
Dan Mbak Elsa selama konseling ini tadi juga sudah mau terbuka dengan Ibu, sehingga Ibu bisa membantu Mbak Elsa untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Mbak Elsa? Saya rasa cukup, Bu. Cukup, oke. Baiklah, karena saya rasa konseling hari ini sudah cukup, mengingat juga hari ini sudah cukup malam, dan Mbak Elsa juga nggak boleh ya pulang terlalu larut, sehingga Iya, Bu. untuk sementara konseling hari ini sudah cukup, dan semoga Mbak Elsa nanti bisa selalu optimis ya, bisa lebih Iya, Bu. mengatur waktunya lagi. Iya, terima kasih Bu karena sudah mau meluangkan waktunya untuk konseling hari ini dan mohon maaf jika mengganggu. Tidak apa-apa Mbak Elsa. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi. Iya Bu. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.